Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BRI ya yang kemarin terus-menerus tertekan. Hari ini naik ya, cukup signifikan ya, 2% ya. Dan diikuti dengan saham perbankan lainnya ya, BCA juga naik walaupun kecil. BNI paling tinggi ini 3,4%. Bank Mandiri juga 2,9% ya. BRI itu paling rendah tadi teman-teman. Jadi di antara Big Bank, BRI ini paling rendah harga sahamnya, turunnya ya. Jadi kalau kita hitung potensi marginnya ya, kalau nanti naik, BRI ini paling murah ya sahamnya. Jadi sudah diskon paling banyak ini ya, dari 6.400 terendahnya di berapa itu? 6.400 dikurangi 4340. Sudah 32% ya. Kalau kita masuk di 4340 bentar. Kalau naik ke 5.000 aja ya. Dikurangin 43 berapa? 4340. Udah 15% ya ke 5.000. Apalagi kalau ke 6.000 ya. Jadi BRI ini termasuk di antara Big Bank paling diskonnya paling banyak ya. Jadi kemarin turun terendah di 4.340. 1 tahun masih turun, 3 tahun ya ini masih naik ya 3 tahun. Terendah itu BRI 5 tahun itu di 2.400, itu setelah COVID ya. Diskon 50% ya saat krisis. Makanya kemarin saya bikin video saham perbankan terkoreksi tajam apakah krisis? Ya enggak ya. Kalau krisis itu kan diskonnya sampai 50% ya. Kemarin kan hanya sekitar 30-an% lah ya. Jadi teman-teman yang pegang saham BRI itu enggak perlu khawatir berlebihan ya, biarkan saja. Justru kalau punya dana masuk ya untuk every down di harga bawah. Jadi ini apa? Momentum bagi investor yang ingin membeli saham BRI ya di harga bawah. Kita lihat ke statistiknya, Q1 naik, jadi IPS-nya naik. Untuk dividennya itu nanti di bulan Januari dan Maret, jadi masih lama ya. Jadi masih 6 bulan lagi. Dan dividen yield-nya ini kalau kita bandingkan dengan harga sekarang ini berapa ini? 235 tambah 84 itu berapa? 235 tambah 84. 319 dibagi 4.500. 7%, wih. Net profit 15 triliun, cash flow 49 triliun ya. Jadi sangat liquid ya. Hutang 576% ya. Biasa untuk perbankan ya. Corp action-nya coba kita lihat. Red issue udah lama 2021. Nah, ini tahun 2024 kemarin saat ini apa? Pembagian dividen. PBV-nya 2,3, PER-nya 10. Kita bandingkan dengan saham yang lain, coba BCA. PBV-nya 5, masih besar. BNI coba. Nah, ini paling murah nih dari sisi PBV dan PER ya. BNI ini, BMRI. Ini hampir sama ya, lebih murah BRI. Jadi kenapa kemarin BRI terkoreksi ya? Karena memang ininya ya apa? Memang pemegang sahamnya itu pengennya dikoreksi teman-teman ya. Sehingga mereka bisa beli lagi harga di bawah. Kita lihat coba buyback BRI itu ada nggak coba beritanya buyback BRI. BRI
1 Mei ini ya. Buyback BRI 1,5 triliun pada 13 Maret 23, buyback dalam kurun waktu 18 bulan. Berarti sampai Maret 2024 itu 12 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya, masih sampai September ya. Jadi saat punya dana 1,5 triliun ya, buyback BRI-nya itu ya masuk kemarin ya. Tapi kemarin selama terkoreksi itu masuk berapa ya, itu yang belum ini ya. Kita belum bisa lihat ya. Tinggal lihat transaksinya aja ya. Kalau mau dihitung gitu ya, transaksi sehari itu berapa itu? 1 triliun ya, berarti udah masuk ini kayaknya nih. Jadi saya udah masuk ini BRI, buybacknya udah selesai, seharusnya ini sudah saatnya naik teman-teman. Nah makanya ini naik, dari ini naik itu lumayan, walaupun sempat kena profit taking tapi tetap lanjut naik. Ini bagus ini, 4.500 tembus, ini udah angka psikologis. Mudah-mudahan dia lanjut naik ke 4.600 ya. Dalam seminggu kemarin sudah nyentuh 4.600 kayaknya nih, di tanggal berapa ini? 4 Juni ya. Tanggal 4 Juni ya. Ini menyentuh 4.600, setelah itu terkoreksi ya. Harusnya ini nanti menyentuh itu lagi, tembus ke 4.600 sekian. Ini bagus lagi ya. Cuman terkendala ini juga ya, dolar ya. Dolar, kalau dolarnya masih terus menguat kayaknya agak berat. Nah, dolar masih 16.257 ya. Udah mulai turun dikit dari kemarin ya dolar. Kemarin itu di harga berapa ini? 16.322 ya. Ini coba kalau 5 tahun, dolar ini hampir sama dengan ini teman-teman. 2020 ya, ini saat Covid ya. Ini 16.376 ya tertinggi tadi. Kemarin tuh 16.330-an ya. Hampir saja sama dengan Covid ya. Ya mudah-mudahan ini dolar, kalau rupiah menguat, dolar melemah ya. Saham-saham perbankan ini bisa naik semua ini teman-teman. Tapi ini udah indikator bagus ini ya, saham-saham perbankan naik semua, termasuk BNGA juga mulai naik setelah terkoreksi cukup dalam juga ini BNGA. Tertinggi di 2.200 ya, ini koreksi berapa ini BNGA ini? 2.200 dikurangi terendahnya di 17 ya, 1.700. Koreksi 22% ya. Nanti kalau balik ke 2000 saja ini udah cuannya lumayan nih. 300 dibagi 1.700. Udah cuan 17% ya kalau balik ke 2000. Nah, ini dia support kuatnya di 1.700 ya. Mungkin turun dikit, mantul lagi, turun dikit, mantul lagi. Nah, BNGA ini termasuk dividennya juga cukup besar, teman-teman. Nggak kalah dengan BRI ya, ini di 7% ya. Walaupun cash flow-nya minus ini ya, tapi untuk perbankan tuh cash flow minus tuh biasanya sesaat ya, habis itu nanti positif lagi. Laba 1,6 triliun, jadi labanya itu masih berpotensi tumbuh ya untuk BNGA. BRI itu udah berapa triliun tuh labanya? 15 triliun, nggak bisa membayangkan ya kalau Bank Niaga labanya 15 triliun, harga sahamnya berapa? Ya, itu pilihan ya teman-teman. Jadi semua ada risikonya, teman-teman pegang BRI lebih tenang, dan dividennya juga besar. Kalau BNGA potensi tumbuhnya lebih besar, tapi risikonya juga lebih besar. Silahkan aja mau pilih mana ya. Dari sisi dividen sama, dari sisi pertumbuhan ininya bisnisnya BNGA lebih bagus karena dia masih kecil ya, labanya kan masih kecil, bisa berpotensi tumbuh
2 kali lipat atau berapa gitu ya. Kalau BRI ya mungkin tumbuhnya ya seperti Big Bang yang lainnya ya mungkin 10%, 20% gitu. Tapi tenang gitu. Walaupun terkoreksi dalam ya, karena memang ya itu punya gawe ya, investornya itu, investor besarnya terutama punya gawe ya untuk membeli sahamnya di harga bawah. Jadi tidak perlu khawatir ya. Dan nggak mungkin lah kalau BRI itu sampai di apa disuspend, itu kayaknya nggak mungkin lah. Jadi kayaknya dalam sejarahnya itu BRI belum pernah disuspend ya, terutama Big Bang. Jadi kita lebih tenang kalau teman-teman mau ambil sektor perbankan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.